أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini materi kita masih melanjutkan surah As-Saffat, yakni kita mulai dari ayat yang ke-58. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni ayat yang ke-38 sampai dengan 57. Untuk mereview ingatan kita sekaligus mengingatkan kembali kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya azab itu adalah merupakan pilihan bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berada dalam kesesatan, kesombongan, termasuk para pendosa. Mereka adalah orang-orang yang menolak kalimat tauhid la ilaha illallah, menolak Rasul-Rasul Allah, termasuk Rasulullah, menuduh Rasul sebagai seorang penyair gila, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan Allah tidak berbuat zalim, al-jaza' min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan perbuatan. Kemudian pentingnya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang memiliki sifat ikhlas, yakni yang dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang mukhlasinlah yang mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadallahil mukhlasin ulaika rizqum ma'lum. Kemudian jemaah rahimakumullah, Allah menjelaskan tentang percakapan para penghuni surga, yakni dia saling bercakap, berkisah, berpender, cerita-cerita tentang sewaktu mereka di dunia, nostalgianya adalah di akhirat kelak. Dan di dalam ayat ini Allah masih melanjutkan percakapan para penghuni surga. Kita baca sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afama nahnu bimayyitin illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Limithli hadza falyamalil amilun. Ila akhir ayat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat yang ke-58 ini Allah masih menjelaskan tentang percakapan, omongan para penghuni surga. Afama nahnu bimayyitin.
maka apakah kita ini tidak akan mati lagi? Ini ucapan para penghuni surga. Apakah kita ini tidak mati lagi? Illa mautatanal ula, kecuali atau melainkan kematian kita adalah kematian yang pertama saja. Kematian yang waktu kita mati di dunia dulu. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan kita tidak disiksa di akhirat ini. Ini ucapan para penghuni surga. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, jemaah rahimakumullah, menjelaskan ucapan mereka bahwasanya saking nikmatnya di dunia itu dia khawatir. Apa kita nggak mati lagi? Afa ma nahnu bimayyitin illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Hadza min kalamil mu'min. Ini adalah dari atau ucapan orang-orang yang beriman. Muhbitan nafsahu. Nah, orang-orang beriman ini kagum, jamaah rahimakumullah. Kagum terhadap dirinya bima a'tahullahu, terhadap apa yang Allah berikan minal khuldi fil jannah. Orang beriman ini kagum. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga itu tidak ketulungan nikmatnya. Tidak ketulungan banyaknya, tidak terhitung dan kekal selamanya. Wal iqamati fi daril karamah, dan dia bertempat berdiri di dalamnya daril karamah. Di tempat surga maksudnya dia itu berada di surga, di tempat yang mulia, yang terhormat. La mauta fiha, tidaklah dia mati di dalam surga, wala adab, dan dia tidak disiksa. Walihada qala, oleh sebab itu Allah menyatakan inna hadza lawal fauzul adim. Sesungguhnya ini adalah lawa harfut taukid, sungguh dia ini al fauzul adim, kemenangan, keberuntungan yang besar di surga, jemaah rahimakumullah. Kenapa mereka mengatakan begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah rahimakumullah, beliau menyatakan kematian itu azimil ladzat, pemutus segala kelezatan. Maka beliau mengingatkan aktsiru dzikra hal lazimil dzikra hadimil ladzat. Banyaklah kalian itu mengingat sesuatu yang memutus kelezatan. Orang-orang yang berada di surga ini ingat waktu hidup di dunia. Di dunia ini, jamaah rahimakumullah, ketika kematian itu datang dan itu bisa menimpa semua orang, tidak pandang bulu, tidak pandang pilih, muda, tua, cantik, jelek, ganteng, kaya, miskin, itu bisa menimpa padanya. Maka ketika kematian itu ada dalam dirinya, semua itu tidak ada artinya. Pemutus kelezatan. Orang sepopuler apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, sehat, istri banyak, kaya raya, kalau datang kematian, gak ada artinya. Apalagi datang kematian, sakit saja yang kita miliki yang luar biasa banyaknya itu, tidak ada artinya. Maka dalam surah yang lain Allah mengingatkan alhaakum, telah melalaikan kalian. Apa yang melalaikan? At-takatsur, berbanyak-banyak, bangga dengan banyak yang ia miliki. Manakala pemutus kelezatan yang namanya kematian datang, semua itu tidak ada artinya. Jemaah rahimakumullah. Maka penduduk surga yang khawatir, apakah kita ini nggak mati lagi ya? Itu candaan mereka. Nggak mati lagi kita nanti itu. Dan kita tidak disiksa. Jadi mereka khawatir, jemaah rahimakumullah. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka dia mengatakan, apakah kita nggak mati lagi? Kata-kata ini hanya meyakinkan saja.
Kenapa? Jika mati lagi, selesai semuanya. Kenikmatan yang luar biasa, yang kekal, nggak ada artinya. Maka jamaah rahimakumullah, wa qala al-Hasan al-Basri, telah berkata Imam Hasan al-Basri, alimu anna kullan na'imin. Mereka penduduk surga itu mengetahui sesungguhnya semua kenikmatan. Fa innal mauta yaqta'u. Maka sesungguhnya kenikmatan itu pemutusnya. Jadi nikmat yang luar biasa seperti apapun, sadar persis penduduk surga itu. Ingat di dunia, nikmat sehebat apapun kalau mati mendatanginya, gak ada artinya. Dan kita jamaah rahimakumullah tidak perlu takut yang namanya mati. Ditakuti juga akan datang, tidak ditakuti juga datang, itu mati. Katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi, sesungguhnya kematian alladzi yang tafirruna minu, kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, pasti menemui kamu. Enggak perlu takut yang namanya mati. Dihindari kemanapun, tidak akan kita bisa lari dari yang namanya kematian. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Aina ma takunu, dimanapun kalian berada, walaupun dalam benteng yang kokoh, kematian itu tetap akan mendatangi kalian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka dalam suatu hadis dari Ibnu Umar, sesungguhnya beliau bersabda, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun, maka telah datang kepadanya rajulun, seorang laki-laki minal ansor, dari kaum ansor. Fasallama, maka kemudian seorang ansor ini salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'min afdal, siapa orang yang beriman itu yang utama? Kata Rasulullah, kata sahabat ansor ini, ahsanuhum khuluqan. Kata Rasulullah, orang beriman itu adalah yang utama, yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini harus dibedakan jemaah rahimakumullah. Kadang-kala ada orang ngomong itu, tidak sholat, baik juga pada tidak sholat itu buruk sama Allah. Akhlaknya buruk. Terkadang ada orang mengatakan, itu orang sholatnya rukuk sujud tapi sama tetangga. Tetapi jamaah rahimakumullah, akhlak itu bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Kalau buruk, ya akhlaknya buruk. Tidak sholatnya buruk sama Allah, itu akhlaknya buruk. Jadi hablum minan nas wa hablum minallah, itu harus berimbang, tawazun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah beliau menyatakan begitu, yang paling baik akhlaknya, qala fa ayyul mu'minin aqyasu, maka kemudian orang Ansor ini berkata, kalau begitu siapa orang beriman yang cerdas gitu? Kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat kematian. Wa aksanum lima ba'da istidada ulaikal aqyas, kata beliau. Kemudian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan Rasulullah juga mengingatkan, sering kita sampaikan di sini, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya, orang yang bermuhasabah atas dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal terhadap apa yang bermanfaat setelah kematiannya. Itu orang cerdas. Kebalikannya, wal ajizu man atsba'a nafsa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang malas
orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan akan Allah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini obrolan para ahli surga. Sesungguhnya ini adalah sungguh kemenangan yang besar. Kemudian Allah menyatakan jamaah rahimakumullah, jadi mati itu hanya sekali. Di dunia ini tok, di dunia ini saja. La yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia saja. Mati awal tatkala hidup itu saja. Kalau sudah kematian setelah ini, setelah kita istirahat di rest area alam barzah, selanjutnya ada beberapa tahapan-tahapan. Ini sudah tidak mati lagi kita. Jadi mati itu sekali, cukup di dunia saja. Persiapkan bagaimana kita menjemput kematian itu. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Artinya orang itu tidak pernah merasakan kematian. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam kitab As-Sahihain, Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, yu'ta bil mauti, didatangkan bil mauti kematian, fi suratin kibasin, dalam bentuk kambing kibas, amlahin, yang bertanduk. Nah, ini di akhirat. Jadi kelak ada yang mengatakan itu di sirat, perjalanan orang menuju ke surga. Ada yang mengatakan, ya intinya antara surga dan neraka itu didatangkan kematian, wujudnya adalah kambing kibas yang bertanduk. Diwujudkan. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Lalu dihentikan di antara surga dan neraka. Tsumma yudbah. Kambing itu dihentikan kemudian disembelih. Itu lambang saja. Banyak ahli tafsir yang menjelaskan, di antaranya itu lambang kematian, bahwasanya di akhirat kala dengan dihadirkan kambing itu kemudian disembelih, setelah kematian itu sudah tidak ada kematian lagi. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada, ya ahlil jannah, wahai para penghuni surga, khuludun fala maut, kalian kekal maka tidak pernah mati. Kamu di surga, penghuni surga, kalian kekal selama-lamanya, khalidina biha, tidak akan pernah mati lagi. Wa ya ahlun nar, wahai para penghuni neraka, khuludun fala maut, kalian pun kekal dan kalian tidak akan pernah mati. Di surga tidak pernah mati, di di neraka juga tidak akan pernah mati lagi. Jadi kematian cuma di dunia saja. Dan ada bukti nyata tentang ketidakkekalan dunia dan kekekalan akhirat. Saya bacakan artinya dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, ketika penghuni surga telah memasuki surga dan penghuni neraka telah memasuki neraka, didatangkan kematian dan diletakkan di antara surga dan neraka, lantas disembelih hewan kambing kibas. Seorang juru seru menyampaikan pengumuman, hai penghuni surga, sekarang tidak ada kematian. Hai penghuni neraka, sekarang tidak ada lagi kematian. Maka penghuni surga bertambah senang, sedangkan penghuni neraka menjadi sangat sedih. Kenapa? Di surga nikmat tok, tidak ada yang enggak nikmat. Di neraka orang pengen mati, saking sakitnya, sengsaranya, disiksa dengan adab yang sedemikian rupa. Maka jamaah rahimakumullah, jangan coba-coba kita pengen mencicipi neraka, jangan coba-coba.
Kemudian Allah mengatakan limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang demikian inilah maka hendaklah orang-orang berusaha bekerja memperjuangkannya. Untuk mendapatkan yang demikian ini hendaklah kita itu bekerja, jamaah rahimakumullah. Berusaha supaya kita mendapatkan. Inilah yang dikatakan sukses yang sesungguhnya. Sukses yang hakiki, ya ini. Maka Allah mengatakan, jamaah rahimakumullah, limithli hadza falyamalil amilun. Berkata Qatadah, hadza min kalami ahli jannah. Ini adalah perkataan para penghuni surga. Adapun Imam Ibnu Jarir, dia mengatakan huwa min kalamillahi ta'ala. Dia ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya limithli hadzal naimi wa hadzal fauzi. Untuk semisal yang ini, kenikmatan seperti ini, mendapatkan surga di akhirat kekal selama-lamanya. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Falyamalil, maka berusahalah, beramallah, amilun dengan amal ini fit dunya, selama di dunia, liyasiru ilai fil akhir, untuk kelak di akhirat. Inilah sukses yang sesungguhnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang jiwa bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah disempurnakan pahala-pahala kalian. Maka kata Allah, faman zuhziha anin nar. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Ini keuntungan yang sesungguhnya. Keberuntungan yang sesungguhnya. Maka untuk mendapatkan ini, kita harus berjuang, jamaah rahimakumullah. Berjuang. Apa yang Allah perintahkan, apa Allah yang Allah tinggalkan. Kita berusaha untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang dapat kita ambil, sesukses-suksesnya kita di dunia, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita lengah, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ingat, ini baru di dunia. Antum semuanya tahu, orang mobilnya banyak, jet punya, apapun punya, ketika Allah panggil, masuk liang lahat sendiri. Tidak ada yang mau menemani. Istri tercinta saja nggak mau menemani. Yudsil mayit. Yang mengikuti mayit itu 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahlu, keluarganya mengiringinya. Wa maluhu, apa yang ditinggalkannya, hartanya. Wa amaluhu, amalnya. Keluarganya, kemudian hartanya kembali. Wa amaluhu abuko, amalnya yang kekal menemaninya. Hanya amalnya yang menemani. Maka jangan lupa bersyukur, jamaah rahimakumullah. Ini baru sukses di dunia. Belum tentu di akhirat nanti. Demikian juga sebaliknya, jika di dunia kita menderita, kita mungkin gagal dalam berusaha, maka kita tetap sabar, jamaah rahimakumullah. Kita tetap istiqomah di jalan kebenaran. Jangan sampai kegagalan kita di dunia karena usaha, karena menjadi ini, itu, dan lain sebagainya. Selama-lama di dunia, tidak akan lama. Kita nggak kekal di dunia. Kalau ngikuti Rasulullah 63, a'maru ummati, umur umatku, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, mayajuzu dzalik, sedikit yang lebih dari itu. Melebihi Rasulullah, bonus. Bonusnya itu untuk taat pada Allah. Jangan bonus untuk maksiat. Tutupi kekhilafan-kekhilafan masa lalu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selama kita istiqomah di jalan kebenaran, insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Kemudian setelah menjelaskan kondisi percakapan para penghuni surga dan surga yang dinikmatinya, kemudian Allah menjelaskan kebalikannya, kondisi neraka. Inilah uslub Al-Quran, cara Al-Quran menjelaskan kepada kita surga, neraka, azab, siksa. Ada kebalikan-kebalikan agar kita bisa bermuhasabah, kita bisa menentukan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Apakah yang demikian itu lebih baik? Maksudnya jamuan di surga, hidangan di surga yang ada di dalamnya lebih baik ataukah syajaratuz zakum, pohon zakum. Pohon yang ada di neraka itu ada namanya pohon zakum. Kalau pohon di surga apa namanya? Ada yang tahu? Kalau di zakum itu pohon di neraka. Kalau di surga pohon apa? Pohon apa, Pak? Oh, bukan. Maksudnya yang menghiasi di surga itu hidangannya nanti. Ada pisang apa itu? Pohon tuba namanya. Pohon tuba itu merambat. Di semua tempat surga itu ada pohon yang merambat. Sama dengan ini, neraka. Kita lihat dulu jamaah rahimakumullah. Ini dijelaskan Imam Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala hadzalladzi dzakara. Min na'imil jannah, dari kenikmatan penghuni surga, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya, mimma kili, dari yang ia makan, wa musyariba, yang ia minum, wa manakaka, istri-istri, wa ghairi dzalik, dan selain itu semua, maksudnya semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, khairun diafatan wa ato'an, itu lebih baik semuanya. Hidangan itu semua baik. Nah, ini sebetulnya mengolok-olok penghuni neraka. Apakah hidangan yang di surga yang disiapkan ataukah yang lebih baik itu azakum, pohon? Yakni yang dimaksud allati fi jahannam. Pohon zakum itu ada di jahannam. Wa qad yuhtamalu ayyakunal muradu bidzalika syajaratu waqidatan muayyinah. Ahli tafsir ada yang menjelaskan bahwasanya pohon itu termasuk pohon-pohon tertentu. Termasuk az-zakum ini. Kama qala ba'dhum min anna syajaratun tamtaddu furu'uha ila jami'im mahali jahannam. Berkata sebagian dari sebagian yang lain, katanya jamaah rahimakumullah, bahwa zakum itu sebuah pohon yang cabang-cabangnya menjalar ke seluruh tempat di neraka jahanam. Sebagaimana kama anna syajarata tuba, ini beliau menjelaskan, sebagaimana sesungguhnya pohon yang bernama tuba, ma min darim fil jannati illa wa fiha minha usnun, kata beliau. Sebagaimana pohon tuba yang ada di dalam surga, ada suatu cabang darinya yang merambat. Di pohon tuba merambat ke seluruh tempat-tempat yang ada di surga. Maka setelah Allah menyatakan apakah lebih baik yang di surga ataukah di neraka yang ada pohon zakum? Summa innakum ayyuhad-dhalun, kata Allah, sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat, al-mukadzabun, dan para pendusta yang mendustakan ayat Allah, la'akiluna min syajari min zakum. Sungguh kalian akan makan pohon yang namanya pohon zakum. La'akiluna, sungguh. Jangan dibaca la'a, beda. La'a sama la'a itu beda. La itu tidak. Sama dengan orang la ilaha illallah. Kalau dikit la ilaha illallah itu bukan maknanya tidak ada Tuhan yang lebih hak untuk ada Tuhan, maksudnya itu. Itu kan lafaz. La'akil, la di situ lam alif, lamnya taukid, beda. La'akil, sungguh kalian nanti akan makan pohon zakum. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah.
tentang pohon zakum ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ja'alnaha fitnatal lidzalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang dolim. Maksudnya fitnah di situ ujian. Nah, Rasulullah SAW itu menyatakan di surga itu ada yang namanya pohon zakum. Nah, orang kafir Quraisy itu nggak percaya. Masa sih? Apa? Saya tadi ngomong surga ya, di neraka maksudnya. Mohon maaf. Sesungguhnya di neraka itu ada yang namanya pohon zakum. Bilang orang kafir Quraisy, wong neraka kok ada pohonnya? Pakai api nggak mungkin tumbuh. Masa pohon bisa tumbuh di api? Nah, termasuk Abu Jahal, jazakumullah. Abu Jahal itu mengatakan dalam tafsir, kata Abu Jahal, innamaz zakum, sesungguhnya zakum itu at-tamru waz-zubdu, adalah korma yang ada di dalamnya itu mentega. Itu kata Abu Jahal. Ada peristiwa turunnya ayat itu. Kemudian atanakumuhu, kalau aku ketemu zakum akan kumakan pohon zakum. Itu kata Abu Jahal. Nah, maka di sini Allah menyatakan itu sebagai fitnah cobaan. Orang percaya apa enggak? Ternyata jamaah rahimakumullah, orang-orang kafir itu malah menghina tentang pohon zakum itu. Nah, syajaratuz zakum ataukah pohon zakum? Nah, kata Qatadah, ketika disebutkan pohon zakum, orang-orang yang sesat merasa keheranan. Teman kalian ini memberitakan bahwa di dalam neraka terdapat pohon, padahal api itu membakar pohon. Maka Allah kemudian langsung menjawab, jazakumullah, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya dia pohon itu adalah sebatang pohon yang keluar dan dasar neraka yang menyala. Jadi pohon itu jazakumullah tumbuhnya dari dasar atau keraknya neraka. Maka disebut dalam tafsir huddat minan nar, pupuknya itu dari api. Loh. Pohon zakum itu pupuknya itu api untuk menghidupkan itu. Kemudian wa minha khuliqat, dan dari api pula dia diciptakan. Itu kata Allah. Maka ini menjadi fitnah, ujian untuk mereka termasuk kita. Percaya enggak? Kalau Allah yang mengatakan wajib percaya, sami'na wa ta'na. Bahwa pohon zakum itu ada di dalam neraka, tumbuh dari dasarnya neraka itu sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini seperti sesungguhnya kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang pohon zakum, tidak lain adalah sebagai batu ujian yang engkau cobakan terhadap manusia. Siapa saja di antara mereka yang membenarkannya dan siapa saja di antara mereka yang mendustakannya. Ternyata banyak yang mendustakan, termasuk kelompoknya abu-abu itu, Abu Jahal dan lain sebagainya. Maka dalam surat Al-Isra dijelaskan wa ma ja'alnar ru'ya, dan tidaklah kami menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan allati aroinaka illa fitnatal linnas, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Wasyajaratal mal'una fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yazidum illa tughyanan kabira, dan kami menakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Sudah dijelaskan di neraka terpohon zakum, tapi malah durhaka, malah mengolok-olok Rasul. Pohon kok tumbuh di api, ya. Logika kita nggak nyampe. Ini alam akhirat, bro. Beda dengan dunia. Apapun bisa. Manusia tidak memiliki kekuatan sedikit pun, tidak ada andil sedikit pun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian
Allah menyatakan innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Kembali lagi, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Tal'uha ka'annahu ru'usus sayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka dijelaskan di sini jazakumullah, mayangnya seperti kepala setan-setan. Wahab ibnu Munabbih mengatakan bahwa rambut setan itu berdiri tegak menjulang ke langit. Jabrik. Itu rambut setan. Menurut beliau, ini tabi'in ini. Dan sesungguhnya pohon tersebut diserupakan dengan kepala setan. Jadi seperti kepala setan. Sekalipun kepala setan tidak dikenal oleh lawan bicara, mukhotabnya, tiada lain karena telah dimaklumi di kalangan mereka bahwa setan itu sangat buruk penampilannya. Jadi mayangnya itu seperti kepala setan. Pendapat lain menyatakan sejenis ular yang kepalanya sangat buruk. Dan pendapat yang lainnya mengatakan sejenis tumbuh-tumbuhan yang mayangnya sangat buruk rupanya, akan tetapi takwil ini masih diragukan. Maka mayangnya itu seperti setan jelek, intinya begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Itu makanan orang ahli neraka atau penduduk neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, dalam surat Al-Wasyiyah. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Namanya orang lapar, adanya itu ya dimakan. Padahal yang dimakan itu bukan makanan, racun yang akan membunuh dirinya, mengoyak-ngoyak tubuhnya. Maka jemaah rahimakumullah, sedikit disampaikan dalam suatu hadis, Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku. Sampai sananya ini Ibnu Abbas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat 66 ini, As-Saffat ini. Nah ini, fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Apa kata beliau jemaah rahimakumullah? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Falau anna qatratan minaz zakum, seandainya setetes zakum dimasukkan ke dalam laut dunia. Jadi setetes zakum, setetesnya saja, tidak semua, setetes. Berarti kan menetes pun zakum. Tentulah ia merusak, mencemari penghidupan seluruh penduduk bumi. Maka bagaimana pula dengan orang yang pohon zakum adalah makanannya. Laut yang demikian luasnya tercemar hanya satu tetes. Kata Rasulullah SAW, fakaifa bima yakuna ta'ama, bagaimana dengan orang yang memakan zakum itu? Kayak apa perutnya? Jemaah rahimakumullah. Kemudian summa inna lahum 'alaiha la syauban min khamim. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Dan tafsir banyak dijelaskan, jemaah rahimakumullah, tidak saya sebutkan di sini. Saya jijik melihat. Ada yang air nanah, ada air itu yang keluar dari tubuh seseorang, ada yang cairan di mana, itulah makanan mereka. Dan harus dimakan. Karena siksa itu tidak pernah habis. Khalidina fiha abada, orang kafir. Kekal fiha, di dalam abada, selama-lamanya. Kafir. Tapi barang siapa yang masih memiliki iman, walaupun sebesar debu, masih ada peluang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Itu surga yang paling terakhir. Sampai-sampai orang yang keluar dari surga itu dikeluarkan, engkau telah mengolok-olok aku ya Allah.
Bukan, di situ masih ada tempat. Dia melihat seolah-olah itu penuh. Surga itu dikhayalkan penuh. Sampai 3 kali, engkau mengolonglah aku ya Allah. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosanya sekian banyaknya, pernah la ilaha illallah, Allah entaskan. Dan kenikmatnya 10 kali lipat kenikmatan dunia. Dunia yang sebesar ini. Dia tiap naik, kok penuh surga, dan sudah ada tempat lagi. Nah, manusia terakhir keluar dari neraka, sudah semua tangisan, karena tidak ada peluang lagi yang di neraka itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain, ini Rasulullah SAW juga bersabda, disajikan kepada penduduk neraka air yang sangat panas, maka ahli neraka yang bersangkutan sangat membencinya. Dan apabila air itu didekatkan kepadanya, maka wajahnya terpanggang sehingga kulit kepalanya terkelupas dan terjatuh pada air itu. Dan apabila ia meminumnya, semua ususnya hancur sehingga keluar dari tubuhnya. Siksaan neraka. Tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar neraka jahim yang kita sebutkan tadi. Keliling dulu dia jamaah. Innahum alfau aba'ahum dolin. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Ini dijelaskan dalam tafsir. Mereka taklid buta. Bapaknya dalam kesesatan, maksudnya yang diikutinya, ikut. Dia nggak melihat. Yang diikuti itu benar atau tidak. Yang penting ikut. Itu namanya taklid buta. Padahal jamaah rahimakumullah, nggak boleh kita taklid buta. Kalau salah ya harus kita berbenah diri. Jangan diikuti. Fahum ala atharihim yuhra'un. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah yang akan dialami oleh para penghuni neraka setelah Allah menyebutkan para penghuni surga. Kita berharap jemaah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Jangan sampai kita mencicipi nerakanya Allah. Dengan rahmatnya kita husnudzon, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.